Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Dikubur 7 hari dan masih hidup, ia melihat kejadian aneh di alam kubur. Dikisahkan bahwasanya ada seorang pemuda dari Bani Israel yang menderita sakit keras hingga parah. Berobat kemana saja hasilnya tetap nihil, si pemuda tidak berhasil mendapatkan kesembuhan. Karena saking parahnya keadaan, ibunya mengucapkan nazar. Jika anaknya sembuh dari penyakitnya, ia akan keluar dari alam dunia selama 7 hari. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kesembuhan kepada anaknya, ia tidak dapat melaksanakan nazarnya sebab tidak mengetahui bagaimana caranya keluar dari alam dunia. Suatu malam ketika tidur, ia bermimpi didatangi seseorang berjubah putih seraya berkata, "Penuhilah nazarmu agar kelak tidak mendapat musibah yang berat dari Allah." Orang berjubah memberi petunjuk agar perempuan itu dikubur hidup-hidup selama 7 hari. Pagi harinya, ia pun memanggil anaknya yang menceritakan apa yang ada dalam mimpinya semalam, lantas memerintahkan anaknya agar menggali kuburan di tengah-tengah perkuburan umum dan menguburkannya. Si anak kemudian melaksanakan perintah dari ibunya. Ketika ibunya sudah turun ke liang kubur, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, aku telah melakukan kewajibanku melaksanakan nazarku, maka lindungilah aku di dalam kubur dari segala mara bahaya." Selesai berdoa, anaknya menutup kuburan itu dengan tanah kuburan, kemudian pulang. Di dalam kuburan, perempuan itu melihat cahaya memancar dari atas kepala. Setelah dilihat ternyata ada lubang seperti jendela. Diintipnya lubang tersebut, alangkah terkejutnya ia melihat ada taman besar. Di dalamnya ada 2 orang perempuan yang sedang duduk. Keduanya memanggil-manggil, "Wahai perempuan, keluarlah dari tempatmu dan bergabunglah dengan kami." Tiba-tiba, lubang itu menjadi lebar sehingga ia pun bisa menyusul mereka berdua. Ia mengucapkan salam kepada mereka, akan tetapi mereka tidak menjawab. "Kenapa kalian berdua tidak menjawab salamku?" Kedua perempuan itu menjawab, "Mengucapkan salam adalah sebagian dari ibadah dan kami sudah tidak dapat melakukannya." Saat mereka sedang duduk di tepi telaga sambil asik ngobrol, tiba-tiba ada seekor burung hinggap di kepala salah satu perempuan itu, lalu mengipaskannya dengan kedua sayapnya. Burung lainnya hinggap di kepala perempuan kedua, lalu melukai kepalanya dengan paruhnya. Lalu ia bertanya kepada perempuan pertama, "Sebab apa engkau memperoleh kemuliaan dan kenikmatan ini?" Perempuan pertama menjawab, "Semasa di dunia, aku selalu patuh dan taat kepada suamiku, sehingga Allah memberikanku kemuliaan padaku." Ia pun bertanya kepada perempuan kedua, "Sebab apa engkau mendapatkan siksaan pedih seperti ini?" Perempuan kedua menjawab, "Ketika hidup di dunia, aku tekun beribadah, namun aku durhaka kepada suamiku. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan siksaan pedih seperti yang engkau lihat. Suamiku tidak meridhoiku sampai meninggal dunia hingga saat ini. Oleh karenanya, jika engkau telah kembali ke dunia lagi, maka sampaikanlah minta maafku kepada suamiku. Barangkali suamiku berkenan memaafkan aku dan meridhoiku." Setelah 7 hari lewat, 2 perempuan itu berkata, "Berdirilah dan masuklah ke kuburanmu, karena anakmu sudah datang menjemput." Ketika ia memasuki kuburannya, anaknya sudah selesai menggali kuburnya, kemudian mengeluarkannya dari dalam kubur dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, berita tersebar luas bahwa dirinya masih hidup dan berhasil memenuhi nazarnya. Banyak tetangga berbondong-bondong dan ingin mendengarkan pengalamannya. Tanpa disadari, ia melihat suami perempuan yang mendapat siksa di alam kubur dan menceritakan apa yang dialami istrinya. Perempuan itu meminta maafkan dan ridho kepada suami perempuan tersebut. Setelah mendengarkan ceritanya, suaminya mau memaafkan dan meridhoi mendiang istrinya. Malam harinya, ia bermimpi bertemu dengan perempuan itu. Ia berkata, "Aku sekarang sudah terbebas dari siksaan sebab pertolonganmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasmu dengan kebaikan dan mengampunimu dari segala kesalahan." Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.